sebenarnya kita semua ini juga kan cinta damai ya. Bukan mau yang keributan, kericuhan, huru-hara, tidak seperti itu. Maksud aku, udah selesai, jangan lagi mengurusin Dokter Reza, Kak Fitri, saya. Buatlah kontenmu, edukasilah masyarakat. Lepas dari ini semua, udahlah. Begitu sih, aku berpikir masih seperti itu. Please, jangan lagi gitu. Tapi kita lihat aja sampai sampai saat ini seperti apa. Ya, aku Iya, tetap mengikuti benar prosedur. dok. Begitu sih ya. Aku rasa tidak Siap. tidak ada juga urgensinya aku dia harus dipenjara. Nggak ada urgensinya. Aku seperti itu. Karena di penjara pun bukan berarti ini tidak berkoar-koar lagi. Kan begitu. Tapi Ya, benar berhentinya dok. ini berhentinya ini adalah coba damaikan dulu hatimu. Berdamai sama diri sendiri gitu loh. Sehingga ketika kita sudah berdamai sama diri kita sendiri, udah pasti sama orang lain kita berdamai. Gitu sih kalau di akunya ya. Nah, balik lagi lepas dari itu proses hukum sudah berjalan, kita lihat saja nanti seperti apa. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Dok Oke Andreas ini dok. benar-benar anak Tuhan ya. Kenapa rupanya cinta? Aku nggak mungkin sesabar Dokter Andreas. Udah pastilah. Udah pastilah terjadi baku hantam. Untuk apa dua tangan diciptakan? Ya itu kau kan perempuan cinta, masalahnya kalau dokter Iya, Andreas baku hantam sama dokter kayak mana orang bilangnya iya kayak kan hal yang gitu. nggak mungkin, Beda kakak. juga. Terus Aku ya loh yang itulah mereka. pala. Aku pala kali Dokter Andreas digitu-gituin loh. Geram aku. Ya Dok, kamu makanya. tanyain juga dok, udah Siap. sunat belum gitu? Kenapa Selby? Nggak ditanyain sama dia. Beda, soalnya kan dokter Andreas nggak mungkin ditanyain, mah kepercayaannya beda soalnya. Kalau sekarang mah saran saya sebagai netizen itu karena sudah melampaui batas, sudah merajalela, teruskan saja dok, buat pelajaran agar kedepannya tidak saja dokter si Samira dan juga dokter-dokter lainnya yang selalu mengatasnamakan review-review tapi mencari keuntungan dan membunuh karakter-karakter para pengusaha skincare dan mematikan produk-produk putra-putri bangsa yang akhirnya UMKM-nya pun gak maju. Bagaimana produk Indonesia akan dikenal dunia, dikenal internasional kalau misalnya ada seseorang yang bisa memproduksi, melahirkan produk-produk anak bangsa sedang dikenal oleh masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia lagi tumbuh kembang, tiba-tiba dihancurkan seperti ini. Jadi harapan kami sebagai masyarakat Indonesia yang bisa bangga mempunyai produk lokal yang bisa masuk pasaran internasional tidak akan tercapai jika ada orang-orang seperti Samira, Dr. Rocky seperti ini, karena dia suka mereview-review dan menjatuhkan produk-produk orang lain, akhirnya produk anak-anak bangsa ini tidak akan tumbuh kembang gitu dok. Ya, siap. Siap Bu Ani. Aku mau ngomong serius boleh? Boleh. Boleh. Nanti habis ini kombur ya, kombur. Biar kita ada ketawa-ketawa dikit. Aku mau bilang apapun tindakan Dokter Andreas itu udah benar untuk satu ya, untuk mengembalikan marwah Dokter Andreas sendiri sebagai seorang dokter yang sekolah itu nggak murah, nggak mudah, ya kan? Dan sekarang lagi membangun sebuah karir, membangun sebuah usaha untuk ya orang banyak juga, kemanfaatan orang banyak juga. Jadi yang kedua juga untuk mengembalikan lagi citra seorang dokter yang kita sangat kagumi, sangat kita hormati. Ya, aku tuh sangat sangat bukan bahagia sangat bangga gitu berkenalan dengan seorang dokter tuh aku bangga gitu loh. Jadi aku nggak mau citra dokter itu dinodai sama hal yang seperti itu. Dia tuh sangat melewati batas kalau aku bilang. Sangat jahat mulutnya, bahkan mengatai Dokter Reza dan keluarganya itu sangat kelewatan. Nggak cocok lah kalau aku bilang orang yang kita bilang berilmu,
Dan dia nggak bisa kita samakan dengan orang awam karena dia sekolah, dia punya gelar, dia punya ilmu, dia punya wawasan. Kalau dia ngomong sembarangan, dia jangan jadi dokter, jadi emak-emak jualan cabai aja di pajak. Oke, terima kasih. Ini ada Bos Kombat baru naik. Gimana Bos Kombat? Ya, selamat malam. Selamat malam. Oh, cewek toh, kirain cowok. Nah, ini saya salut nih sama Dokter Andreas. Mungkin tindakan dokter ini bisa bikin jera si Dokter Bopeng. Jadi nanti dok, kalau ada jadwal sidang di Medan, saya mungkin yang pertama hadir di ruang sidang. Boleh kan? Makasih Ibu. Ibu emang di Medan? Iya, saya di Medan. Siap. Pokoknya kalau saya tahu jadwalnya, saya pasti hadir, insya Allah nih. Siap Bu. Makasih ya. Ibu Kombat di Medan di mananya? Saya Simalingkar. Oh, aku di Tembung, kita main lah nanti. Mulai. Oh, di Kendari, banyak kali Mulai. cerita. Iya, mulai. Kombur mulai. Ya, mulai. Satu lagi nih ya, saya dengar barusan PH dari si Kibul nih bilang gini, katanya tindakan si Kibul mau joget-joget, mau ngolok-ngolok jaksa atau hakim itu tindakan wajar katanya. Kenapa wajar? Karena hakim tidak pernah menegur katanya. Jadi itu bentuk penyampaian perasaan karena tuduhan itu tidak pernah dilakukannya gitu. Ini barusan ada siaran langsung dari si Sahroni. Jadi menurut saya menjelang jatuh vonis ini berbagai cara dilakukan seolah-olah si Kibul ini jadi manusia yang terzolimi dihukum andai itu ada hukuman untuknya, bukan karena kesalahannya. Jadi ini opini yang dibangun sekarang. Jadi untuk itu saya minta teman-teman untuk bisa membuat viti-viti tentang jejak digital si Kibul ini. Biar masyarakat melek gitu nengok kasusnya, bahwa kasusnya ini benar-benar tindak kejahatan yang sangat jahat. Bukan karena dia dizolimi oleh sidang, oleh fakta persidangan. Kadang-kadang pendukungnya ini kan tutup mata. Jadi si PH ini kenapa sering kompres itu, kompres. Jadi bikin kesel, gitulah. Gimana menurut pendapat teman-teman yang lain nih? Sekian aja dulu, nanti sambung lagi. Oke, Bibi Combat, thank you. Bibi di Simalingkar. Orang Simalingkar. Oh. Iya. Baru apa, Bi? Saya Bukit Tinggi aslinya. Oh, bukan orang Karo. Bukan. Macam jadi apa kita yang bergosip? Siapa Bukit Tinggi? Nah, saya Bukit Tinggi asli. Bukit Tinggi ini di Medan karena baru 10 tahun lah di Medan. Udah lama, iya. itu kan 10 tahun. Aku Bukit Tinggi asli ini. Oh ya? Iya, di Ngarai. Oh, Ngaresiano. Iya. Ya sama lah itu, Daki lah itu. Ketemu kan saudara bersaudara, ketemu semua di Komal. Ye, mantap. Dan ketemu itu kita dengan juga Boy. nggak tahu apa-apa. Padahal Kibul itu orang Sumatera ya, tapi orang Sumatera mah nggak suka sama Kibul. Bapaknya orang Sumatera Barat, orang Pariaman katanya. Iya, bener. Oh, Bu Kombat orang ini Padang ya? Mulai. Bukan, orang Minang saya, orang Bukit Tinggi. Mulai. Bukit Tinggi. Aku mantanku orang Padang juga, orang Bukit Tinggi juga, Caniago. Oh ya, di mana itu, dekat Jam Gadang? Enggak apa-apa. Kayak jam gadang kan. Dia mah Padang Masyar, Bo. Oh, ini kampung kita bersama itu. Saya gula. Ya jadi kalau saya sering mungkin tapping saya di grup komal mereka itu sangat kasar gitu loh. Jadi saya sering di blok selama live, besok mereka keluar live lagi, saya gempur lagi. Itu pokoknya begitulah. Saya dari dulu emang nggak suka karena si Kibul ini memang tukang hina, tukang fitnah. Hai, Sebelum Shalom kasus Pentakosta.
sebelum kasus sama Dokter Reza kan udah banyak kasusnya sama yang lain, sama Korla lah, sama ini, sama Iya, itu, benar. gitu ya. Dia mah kalau Wah. nggak gitu nggak makan, kalau Dana nggak juga gitu nggak sering loh. makan, Iya, kan nggak boleh. nggak gitu dia mah nggak makan. Itu mata pencahariannya, Iya, ya kan? kira-kira begitu. Pahlawan tapi dia. Pahlawan Dana apaan? pahlawan. Pahlawan tiang bolong. Pahlawan, anaknya aja tengok tuh kehidupan anaknya. Anak perempuan loh, anak perempuan. Kalau anaknya mah nggak kalau bisa di kita kampung salahkan saya ya. sih, kalau di Padang itu ya, anak perempuan ini lebih diutamakan lah. Kalau dia merasa ada darah Minang di badannya, nggak kayak gitu sifatnya. Jadi kembali lagi ke Dokter Andreas ya, kabari. Saya mau datang nih ke persidangan si Bopeng. Siap, Kak. Siap. Ya. Iya. Dah. Kapan, Dok? Awalnya aku pro juga tuh sama si Bopeng. Lama kelamaan kok Bopeng makin menjadi-jadi kataku. Oh, saya Lain nggak nih, pernah, kataku. bro. Aku dari awal nggak suka. Enggak, awalnya dia masih oke kulihat, tapi kok makin hari makin ngelunjak gitu. Lain yang itunya dia jadinya. Tujuan dia lain gitu. Iya, nyinyir. Iya, awalnya dia oke lah kalau buka itu segala macam. Tapi kok ujung ke ujung makin ada motif ini si Bopeng. Motif batik. Motif batik ya. Jadi satu hal ya untuk nanti bentar aja aku izin turun ya karena mau nyetir. Oke, Dok. Satu hal ya yang perlu kita pelajarin ya di sini. Kita itu dalam berucap itu harusnya itu kita ini ya takut akan Tuhan gitu loh. Paham nggak sih maksudnya? Kita harus takut akan Tuhan biar kita tahu nih apa yang mau kita ucapkan. Jangan ketika dia sudah berucap kita lawan, dia malah semakin menjadi gitu loh. Tapi dia boleh seperti itu ketika kita lawan sekali aja. Nah dia itu nggak habis-habis. Nah harusnya nggak seperti itu gitu loh. Ya sudahlah, dikasih sekali. Begitu dia mengatain kita dengan ringan, mulutnya itu ringan banget untuk berkata-kata menghina, mencaci, memaki. Nah ketika kita lawan satu kali aja, Dok, aku potong, maaf sebelum nanti turun aku mau bilang kalau Dokter Andreas ada koin yang nganggur, nggak apa-apa lah Dok, anak-anak ini disiram. Udah kuduga. Siap. Tidak, Karena jangan bang. Jangan Bang gini Andreas, Dok, jangan. gini Dok, kita itu kayak ibarat bunga kalau nggak disiram, nggak bakalan mati Dok. Ih, kayak Miss mata dong. koin engkau ya. Kalau nggak disiram layu, betul itu. Mau donat kek, mau mawar kek, mau apa kek, yang penting kita Kurang disiram. ajar. Pandai-pandai aja lah kawan kita. Sama kayak ini dong, Miss Gosip dong. Iya sih, gosong minta paus. Oh gitu. Iya, sering kalau live kan kirimin paus. Kalau untuk Miss Gosip sih sebenarnya untuk Miss Gosip sebenarnya kita lebih santai ya, karena dia sebelum beralih dia udah izin duluan sih kalau ke aku ya. Makanya aku nggak pernah mau ngobrol, dia izin duluan. Menurutku Miss Gosong tuh kayak ODGJ deh gitu ya, kayak nggak jelas gitu ya, tak apa ngomongnya segala macamnya gitu. Tapi malumin aja karena kebutuhan. Iya, kayaknya emang ya kayak susah ya, udah gitu. Terus oke lah, aku lihat sekarang udah glow up, mungkin karena HP-nya udah ganti ya, jadi udah glow up aja. Kebutuhan karena logikanya singkat kali. Iya, sekolahnya nggak tamat. Kayaknya. Dia nggak ingat ya kan Dok, Filternya siapa yang ngebela dia waktu diserang sama si Elsa di pengadilan. Nggak ingat dia ya kan. Kakak tahu. Aja. Kak Cinta tahu tuh. Itulah. Oh iya, aku di samping dia. Kak Zanza, Dokter Janet, Dokter Andreas, ada semua di situ. Memang entahlah Dok, nggak tahu diri. Paya cakap ya. Memang. Pay cakap, pay bilang. Paya bilang. Hmm. Ya udah semuanya, aku izin turun dulu ya, mau nyetir dulu. Makasih ya buat Oke, semuanya Dok ya. Andreas, Aku izin follow thank semuanya ya. you. Makasih Dokter Andreas, Ini selamat Naila, lu kalau istirahat. komen itu pakai akun Thank real, jangan you. pakai akun fake gitu. Apaan? Akun bodong si Naila nih.
Walaupun Ya 143, 1000 atau 5, yang penting kami real akunnya. Bukan akun bodong, sengaja dibikin akun buat komen-komen karena ciut itu nyalinya. Sama si Kibul. Bikin-bikin akun-akun fake gitu ya kan. Mau berapa puluh yang nonton, Iya. yang penting isinya. Terus dia bilang gua boti-boti, iya gua boti sama-sama bapak gitu. Mau. Yang penting isinya, kualitasnya. Yang nonton 1000 tapi isinya kualitasnya kosong. Ya Sabar Bu Ani, aku mau ngomong dulu. Sabar Bu Kompur, diam dulu. Tar dulu, sebentar, ini penting banget. Nela, meskipun kita yang nontonnya segini, tapi ini konten rekaman live kita ini diambil sama orang loh, dimasukin di YouTube. Bayangin, ratusan ribu penontonnya. Iya. Betul. Jangan ngelunjak. Udah dapat AdSense ya, AdSense semua. Ayo, mau jawab apa kok Nela? Udah kau bikin pakai akun fake, nggak dapat duit. Terus target kau berapa sekarang komennya? Itu kayaknya akun fake si Duta Krempeng deh kayaknya. Iya, dia itu pakai target itu, komen di sono gitu. Terdapat 50.000 per hari, 100.000 per hari. Udahlah sedikit ditonton sama dia. Kak Os, aku izin dulu ya Kak Os, karena sinyalnya nggak. Siap Bu Oh iya, iya, Bos. Bu. Thank you Iya, Bu Bos Iya, Bu Kombat. Kombet, gak apa-apa. Kalau ada koin yang nganggur ya digeserin aja, Bu. Aduh, kasihan. Iya, Masih ada Sergio, Bang Kombur. mana dia? Tumben hari ini dia belum ini. Hari ini dia kayaknya lagi jalan-jalan sama tunangannya. Oh, belum kawin. Belum, katanya dia baru engage. Iya. Naila mau jajan berapa? Silakan DM tadi TF. Nggak usah. langsung Ini mau si di-tag Ibrahim, sama Bang Kombur aja. si Ibrahim ini sok kaya ngasih si Nela, mending ke aku kasih. Guys, Enggak apa-apa, Guys. kita kasih si Naila biar dia guys, jajan. saya Kan pamit targetnya turun belum- dulu. Saya belum mau itu. masuk Dokter Mencapai Sia, target. Mister Sia. Oke, Bu Ani. Bye Bu Oke, Ani. selamat Thank malam. you. Bye. Opininya mafia mulu. Kibul. Naila caper. Guten Morgan naik, Guten Morgan. Ini si Goten Morgan ini cuman tapping terus, nggak pernah naik. Nggak usah Pernah bestie ya? kita ya. Nggak usah Pernah bestie ya? kita ya mulai hari ini. Kim Jong Un itu siapa woi? Bagus Kim juga Jong Un kontennya. itu ya si Kim Jong Un lah. Oh, gitu ya? Korut. Aku mau makan jadi nggak jadi. Kayaknya ini deh. Nggak jadi. Aku tahu sih Kim Jong Un itu. Naila ini kayaknya anak itu deh. Umur SMP mungkin ya. Jadi dia Anak autis itu. jadi kerjanya Naikin Naila host katanya. Naila naik sini Naila. ya udah naikin Naila. Kita lihat Naila. Ayo, ayo ngobrol Pakai kita. wajah kita, liatin wajah. Kayaknya dia Naila ini pertama-tamanya nggak suka, lama-lama nanti tiap hari dia nengokin kita. Iya, udah banyak yang kayak gitu di sini loh. Percaya nggak percaya kalian? Udah banyak yang kayak gitu. Awalnya ngehujat, lama-lama ketagihan. kami kan miladeni Naila ini, Naila. Di mana room yang bisa keke-keke sampai mengompol? Apa gimana tadi? Iya, Kombur, mantanmu itu curhat ke sebelah, katanya kok bisa si Kombur itu ngata-ngatain kok aku diobok-obok sama si itu. Padahal kok nggak ada ngomong apa-apa ya Kombur, kok kan dari tadi cuma bilang diituin loh. Ya, kayak gitu. Diituin. Ya obok jari si Bang Kombur sama yang Gosong tadi nangis kenapa sih? hilang dagingnya separuh. Kena asam apa? Kenapa Asam laktat. kosong? Gosong nangis kan? Ya itulah, tadi kan ada yang ngebilang sama aku, terus aku sampaikan di sini kalau ternyata si Duta Krempeng sama si Gosong itu diituin sama si Duta Krempeng. Wah, itu parah tuh si Duta itu. Masa sayang di Itu lebay. apa? Si Dia Miss karena SKSD. sayang si Duta langsung kelelep ketiduran semalam.
Makanya itu si Kombur ya, Bu Kombat ya. Si Kombur ini dia sakit hati kali karena ditinggalkan si Kombur ini demi si duta-duta itu. Nggak apa-apa. Itu berkah itu kawan Kombur. Apa kau Naila sok-sok paham? Coba kau jelaskan naik ke atas ya, pakai video ya. Biar kamu Naila. tahu Makanya- kayak apa sih paham kamu gitu. Makanya Bu Kombet, makanya aku tuh maksudnya kayak gini. Kalau si duta siapa si Gosong ini bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi dari aku, it's okay. Tapi kok dapatnya kayak macam duta Kok dapat- krempeng ya sama Iya, sudah kerempeng ada lagi tappingan Sama-sama. dibilang orang kayak kepalanya kayak Firaun. Maaf ya, aku kayak Firaun katanya gitu. Gak simetris ya Bisa. lagi. Dia sukanya macam ini loh, yang kurus-kurus gitu. Buta. Dia sukanya ikan teri, dia nggak suka ikan kakap. Iya, betul. Ini nih papanya Milo beruntung lah Kombur ditinggalin karena memang memilih tiang listrik katanya. Emang kalau si Kombur macam apa? PLN. Tanggung jawab Ma- si Kombur. pokok- Hamidun dia tanya. Pokoknya kalau si Gosong itu selama sama aku meremelek. Ludahin wajah Miss Gosong biar makin gosong. Dengar dulu sih ini Matahari Jingga. Kombur bilangnya diituin, Gosong bilangnya diobo-obo. Coba tanya ahli bahasa. Kayaknya memang ada sesuatu ya, woi. Nyambung orang itu, woi. Digituin kita nggak tahu diapain, woi. Entah dipok, Diapain nggak ditokok kepalanya ya kan, tadi pijak batang lehernya. Ini kok langsung nyambung diobo-obo gitu ya. Ada memorinya berarti, woi. Obo. Kita nggak tahu diapain digituin tuh diapain. Tadi dikele-kele ya. kan Nggak matcher, kayak nggak gitulah. matcher. Aku Iya, turun Bu dulu ya. Kombat. Ini Oh, iya. sinyalnya kurang ini. Siap, terima kasih Ya, Bu. makasih ya. Bye. Ya Bu Kombat. Dari situ kan kalian bisa menilai kayak mana daya tangkap berpikirnya si Gosong ini kayak mana. Dia dibicarain itu konteksnya itu digituin, diginiin kayak gitu kan. Nah, lalu dia menanggapi diobok-obok. Lagian yang dibahas Gosong, emang dia si Gosong. Spesifik aja ya. Selby kamu Surabaya mana? Itu si Kombur siapa tahu deket sama si Kombur. Surabaya. Enggak jauh lah, aku di Majalengka. Jawa Barat. Mana ya Bang? Beda hari, beda tempat. Dia tiap cewek kalau ditanyain beda pasti. Kayak si Ben. Majalengka itu kan Jawa Barat, Bang. Iya, Jawa Barat. Aku Surabaya di ini. Surabaya Selatan. Cabe Selatan. Surabaya Selatan. Oh, Surabaya Selatan. Aku itu loh Mbak Selvi ngomong Jawa. Oh, Surabaya. Tuh, aku orang Medan, tapi aku iso Jawa soalnya Mbak iki teko Jawa Timur. Ini medok cocok. Aslinya ya iso. Mek nggak ada konco ngomongnya ae. Lah iki sing Jawa sopo? Ya kene Jawa. Situ Oh Rika Jawane pundi? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Nek aku Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawane pundi, Mas? Purwokerto. Wong apa ya? Ngomong dong bahasa Tegal. Koncone Bu Ani mesti. Ya ojo kayak kiye lah. Sedulur karo Bu Ani. Ya ojo kayak kiye. Kok kiye? Salah kenalan katanya. Dia bukan orang itu, dia orang Aceh. Makanya. Siapa? Kombur.
Kamu Aceh. Makanya bisa dia mencintai seorang wanita seperti mantannya kemarin. Coba Bang Kombur ngomong petak petuk, petak petuk, petak petuk. Coba kayak orang Aceh kan ngomong gitu. Hanale bilang Hanale gitu. Anale pecah pecuy di jemek. Iya Allah betul lah. Kita ini orang Indonesia punya budaya beragam, jadi lucu-lucu ya kalau ketemu kayak gini. Ibrahim, cok kau dari mana Ibrahim? Aku dari Bukit Tinggi. Oh iya Bukit Tinggi tadi ya, iya. Apa namanya kapau, nasi kapau. Nasi kapau. Coba Enak gitu. kali. Tapi nasi kapau itu lebih mahal daripada nasi Padang. Iya, emang lebih enak nasi kapau menurutku ya. Aku sih lebih suka nasi kapau sih. Oh Ibrahim. Di mana pernah coba? Oh Ibrahim Di Jakarta pernah, di Bali pernah. Di Manado sini jarang sih, nggak ada kayaknya nasi kapau, nggak ada. Manado ini nggak. Di Medan ada nasi kapau pakai tambusu, enak kali woi. Apa bedanya sama Padang? 40 dia 35-an paling murah biasa. Oh Ibrahim orang Bukit Tinggi. Iya. Dakek lah. Aku Pekanbaru. Sekarang di Pekanbaru enggak? Pekanbaru sekarang. Mulai. Ada aku Kau dari bukan baru ujung Bang Sabang sampai Ibrahim. Merauke kau ada Di kau. Pelalawan. Bukan di Pekanbarunya, Deng. Ada mau ke Jambi tuh ya Pelalawan ya. Aku nggak suka kalau Pekanbaru, malas aku pakai itu. Suruhlah bilang tuh. Itunya dinas apanya tuh namanya? Dinas pariwisata, dinas perhubungan segala macam. Kenapa kalau kita naik pesawat kita harus turun dulu di itu terus naik taksi lagi gitu. Jadi bagi-bagi, jadi kerjaannya lama kita naiknya. Nggak sampai ke bandara langsung. Tapi dari Padang ke Bukit Tinggi berapa lama? 3 jam. Oh, lumayan juga ya. Jam. Kalau Jam Gadang di Bukit Tinggi kan, Bang? Iya, Kak. Bukit Oh iya, Tingginya aku bagus. pernah, Bang, waktu umur 5 tahun. Nah, udah lupa itu. Udah lupa. Belum lahir aku. Ada fotonya tapi. Lumayan lah ya kan. Kalau ke Aceh aku udah sampai Langsa, walaupun masih kecil juga. Aku pernah juga ke Aceh kemarin itu ke Pulau Iboh. Aceh ini Pulau Iboh. Bagus banget sumpah. Sabang. Gak tahu aku mananya, pokoknya aku naik aja itu. Iboi kan? Iya. Iboi itu Penginapan Sabang. juga murah-murah terus bagus-bagus. Aceh Abang dari itu Bandar pantainya. nyebrang kan? Nggak Aceh tahu itu aku Aceh itu dari pantainya Medan, aku bagus-bagus jumpa tahu. temanku di Medan terus diajak ke sana sama dia. Aceh itu pantainya bagus-bagus tahu. Iya ta. Naik mobil kami ke Acehnya, heran. Berangkatnya malam, nyampainya pagi-pagi. Astaga, lama juga ya kata. Dan Banda tuh 12 jam. Iya. Ke Banda ya. Nyampainya pagi-pagi terus langsung Iya. dia beli tiket segala macam. Iya. Enggak. Surabaya enggak hujan-hujan loh. Ke Surabaya aku juga udah pernah, udah sering. Oh ya? Kalau di Surabaya, aku suka soto ayamnya. Kalau ke Surabaya kita soto ayam banyak apa? duit. Soto ayam Mana, mana? Mbak? Kemarin ya soto Ambengan. ayam. Ambengan bukan? Soto ayam di mana? Lamongan ya? Lamongan. Iya, Oh, soto ayam Lamongan. Lamongan terkenal emang. Oh iya, itulah pokoknya. Soto ayam Lamongan. Aku yang kurang suka itu gudeg. Sama spikunya, Tuhan, Mbak spikunya. Selby, aku iki bendino nontonnya Mama Lela, Mbak Selby. Nama lu siapa ya? Mama Lela iku lho sing teko Malang. Spiku. Kita mau minta spiku aja lah dari Selby. Piku rumput kan deket rumahku tuh. Aduh, spiku itu tidak bisa terlupakan, spiku itu. Ya, lapis kayak bolu Kak Vena. dua warna itu kan? Dua warna itu kan, Mbak? Kak. Iya. Itu yang warna kuning Itu sama apa coklat. sih on bikuk gitu ya, yang kayu manis. Hah? Yang kayu manis enggak? Kayu manis. Aroma kayu manis. Kayak bolu gitu, tapi dua warna gitu. Loh, mahal terbuat dari kuning telur. Itu makanan paling mahal, Kombur. Belum Iya. pernah kau rasa. Gak ada Bolu tempatmu bol spiku itu. Dia dua warna, Iya, satu warna spiku kuning, resep satu warna kuno. coklat.
Bener kakak Tembam, spiko resep Aku kuno. Enak kali, aku Bang. tahunya ini bolu on bikuk, dia on bikuk namanya. Alah, Bang Kombur makannya kue bohong. Dia makannya kue ketawa, guys. Kue ketawa tau kan, Ken? Kue ketawa sih antar. Nih Anggi Florida ngapain nih? Target kau udah cukup berapa komen hari ini? Kadang-kadang orang tuh duduk kita belajar ya kan, Wei. Padahal kita nggak pernah komen keliling di mana-mana. Kita nih kan asik-asik di rumah kita sendiri kan. Iya loh. Dekat rumahku. Oh ya, kakak Tembam. Dekat rumahnya. Anggi Florida mau apa? Targetnya berapa hari ini? Udah penuh target apa belum? Ya tapi dia mama loh. Orang kita dari tadi lagi seneng-seneng aja ya ngebahasin kenalan, bahasin makanan, bahasin apa. Ngapain gitu loh, kalau nimbrung di omalnya yang dia nggak suka gitu loh. Wajahnya aja buruk rupa ini Anggi Florida ini. Bio si Anggi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari Indonesia ke apa itu? Ke Inggris, Amerika atau Malaysia tuh benderanya. Enggak, ini orang Padang dia kayaknya Anggi ini. Cuma orang Padang yang ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu. Itu orang Padang yang bikin itu. Kau orang Padang ya Anggi? Di mana kau Padangnya? Dari mana lah kau tahu Ibrahim? Iya, soalnya cuma itu orang Padang yang bikin itu. Enggak lah, semuanya lah bisa. Enggak. Itu kayak Beda. moto hidup kali, kayak moto. Enggak, beda. Moto hidup lo itu, nggak masalah. Alah, sosok asik. Tampang kau maksud buruk aku, ini si Anggi mungkin Florida kalau ini. orang Padang identiknya ngomongnya kayak gitu. Dia jauh-jauh udah tinggal di Amerika tapi kehidupan sosial medianya kayak gini loh. Iya. Bagus dia begaulnya sama Justin Bieber, ya kan, Iya. Boy? Hailey Taylor Bieber, Swift gitu ya kan? jangan bergaul sama kami. Sama Taylor Bukan, iya, Swift, no, gitu. sabar dulu, diam dulu kalian. Anggi, jadi kau tanggapi dulu ini, kalau gitu. Kau tanggapi dulu ini, kau setuju? Kau mau dikibulin terus? Ini kau tanggapi dulu yang ini Anggi, gitu. Naiklah sini sayang, nggak apa-apa. Kau kan sudah merantau sampai jauh-jauh, berarti kan harusnya mindsetmu lebih open minded, kayak gitu. Kita pengen denger lah tanggapan orang-orang yang sudah tinggal sampai ke ujung-ujung belahan dunia yang lain, gitu. Dan tanggapanmu bagaimana dengan bullying? Apakah kau menormalisasi bullying? Sebagaimana sedangkan kau itu udah tinggal di tempat yang benar-benar sudah open minded dan bebas ya untuk bersuara ya Anggi. Kau bebas bersuara, tapi apakah kebebasanmu bersuara di luar negeri itu menyebabkan hoax atau seperti ini? Atau menyebabkan sampai korban-korban berjatuhan? Kau tahu nggak kalau kasus bullying di Indonesia itu sangat tinggi sampai anak SMP saja menjadi pelaku penbun-bunan karena dia adalah korban bullying. Dari korban bullying dia bergerak menjadi pelaku pembun-bunan karena sakit hati dan dendam. Jadi coba kau ucapkan argumenmu. Kita berargumen yang sehat aja Anggi. Kau kan sudah sampai ke luar negeri ya, naik aja. Oke, kalau kau menurutmu yang kulakukan bullying, coba kau tunjukkan. Kau naik, lalu kita diskusi. Kau kan sudah sampai ke ujung dunia nih, gitu kan. Harusnya mindsetmu jauh lebih terbuka lah daripada kita-kita ini yang tinggal di kampung, Anggi. Tuh, kau cuma sanggup typing, lalu kau bilang kau bullying. Kau ini naik, open mic, kemudian kau bilang, point out, where is the bullying? You can point it out, where is the bullying, and you can explain yourself. Ya, kita argue, you can argue as much as you want. Kita listen, gitu. We will listen. Iya kan? Jauh-jauh loh kok Anggi sampai ke sana ujung dunia gitu. Nggak ngerti hukum sok-sokan. Ya, udah. Nggak, berarti ini emang udah percuma jauh-jauh kalau kayak gini mindsetnya. Sepertinya Kak, kalau orang yang tinggalnya sudah jauh ke sana, harusnya open minded ya. Iya, nggak akan begini modelnya. Nggak akan Ngomongnya nggak begini. Berarti ini nggak tinggal di sana, ini nggak tinggal di sana. Kalau orang tinggal di sana rata-rata open minded, berani ngomong, naik ke atas, berani diskusi. Setuju Kak Ragam, berani diskusi. Ini Mungkin dia kayaknya pergi open liburan minded. doang, senang liburan doang. Atau Dan orang yang tinggal di sana TKW. tuh tidak menormalisasi bullying ya. Kemarin kan ada juga yang masuk di Komal sini orang yang tinggal di mana? Kak, kemarin US sama UK. Iya, US sama UK semua open minded pada ngomong di sini. Benar. Dan mereka tidak menormalisasi bullying, apalagi bullying itu kalau di luar juga
nggak Ramein aja. dinormalisasi, nggak Oh, di dia tinggal apa di ya? Florida. Ramein aja akunnya mumpung lagi dibuka itu nggak di private. Coba ramein. Nggak, ini udah nggak bener dia. Dia cuma gitu-gitu doang dari tadi. Dia nggak punya argumen. You have no argument. You have no argument. So it means nothing. Yang kamu lakukan ini di sini cuma lu pada bullying juga, tapi kau nggak bisa mempoint out which one is the bullying, which part is the bullying. Kau nggak bisa point out. Kau nggak bisa argue. Percuma. Kau cuma jadi turis aja di sana. Tapi kau tidak mengadaptasi apa yang kau dapat di sana, ilmu-ilmu yang orang-orang di sana itu punya, nggak kau adaptasi dan nggak berkembang jadinya pola pikirmu, percuma. Kak, using Florida language coba. Coba dia suruh jawab using Florida language. Anggi, who's the victim of the bullying, by the way? Who's the victim? Dia belum coba untuk jelasin aja udah begitu. Jelasin sama orang dengki belagu, ya udah skip Anggi. Iya, udah keluar aja udah Anggi. Kok nggak bisa berargumen? Kok tidak punya akal sehat karena Iya. belum apa-apa kok udah gitu. Halah percuma, ini itu. Nah, ini orang-orang kayak gini udah punya fixed mindset yang sebenarnya nggak ada open mindednya. Berarti dia nggak tinggal di sana, Kak? Nggak begitu. Ciri-ciri orang tinggal di sana nggak begitu. Dia pasti open minded, nggak begini. Iya. Ternyata tante-tante dia tahu. Tante-tante dia Anggi itu tante-tante. Iya, coba. Using your Florida language, siapa namanya? Anggi. Ya, Nggak coba. usah. Ini di Momot di mute aja lah si Anggi ini. Dia nggak bisa berargumen, percuma aja. Iya, percuma. Dia Iya. bukan Florida Komen-komen tapi nggak jelas gitu. Enggak, dia mau sosokan pakai nama, sosokan pakai nama Florida. Dia Iya, tuh dia mau di-mute pakai aja. sosokan nama Florida Orange apa? dia tuh Floridina aslinya. Udah di mute dia, udah Udah. cari perhatian aja gitu. Kalau bisa berargumen mah oke, enak juga kita denger ya, terserah kita dengerin dulu ya kan apa kata dia gitu. Iya. Bener dia ini jenis yang suka mancing huru hara, bener. Gak bisa loh dari tadi. Lo kita kasih dia kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Mungkin dikira ngebully si itu kali, kosong. Nggak ada mengira-mengira Selby. Dia harus bisa naik dan jelaskan. Coba jelaskan yang mana bullyingnya gitu. Aku pengen denger aja. Duh, itu masuk lagi. Anggi ini kayak kesepian.